Shalom warga kerajaan yang ada di rumah dan dimanapun kita berada. Saya percaya penyertaan Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau pada hari ini kembali kita juga boleh beribadah, itu semua juga hanya karena kemurahan Tuhan. Kembali saya juga mau mengingatkan bahwa dalam ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mari kita siapkan anggur dan roti secara mandiri dan kita siap untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang sungguh baik. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dengan sarana yang baik. Sungguh semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siap menyambut ibadah ini dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau nyatakan bersama-sama bahwa Yesus Engkau yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sekali lagi nyatakan Yesus Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami Bapa puji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sedap jiwa dan nafasku
pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama kita mau naikkan. Ku memuji, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Segala pujian hanya Bahan kami, hanya bagimu saja. Pujimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Yesus kau sungguh baik, engkau bersungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau menyertai, kau menuntun hidup kami Tuhan. Haleluya, segala pujian yang terbaik hanya bagimu Yesus. Hanya bagimu kasih. Kami percaya Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami dengan sungguh baik Bapa. Kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini kami mau siap lebih lagi Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk menyanyi bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita angkat suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau nyanyi sama-sama bagi Tuhan kita, amin. Mari yang di rumah yang sudah siap, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
musik, kita juga mau menari buat Tuhan dimanapun kita berada. Mari bersama-sama dengan saya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau nyatakan Dialah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama-sama musik memuji Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu kepada kami yang tiada pernah berkesudahan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
sukacita mengalir bagi kita. Amin. Haleluya. Sungguh kita percaya bahwa tangan Tuhan yang akan selalu menyertai kita, dan Dia akan menolong, akan mengadakan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau angkat pujian ini.
Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat, kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan semua janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sejahtera, salam sukacita di dalam Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Sampai detik ini kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bersama-sama, kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita untuk kita terus melangkah melewati setiap hari yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-33. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakan dalam ayat 22 berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya
naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29 Yesus berkata, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan menjadi dasar buat kita. Saya percaya bahwa apapun keadaanmu hari ini, firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Di dalam firman yang kita sudah baca, di dalam ayat 27 ada 2 kata yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Yang pertama dia katakan tenanglah, dan dia bilang jangan takut. Saudara, ketika kita berbicara tenanglah dan jangan takut adalah 2 kata yang bertolak saudara, yang tidak sejalan. Ya, di dalam kita mengiring Tuhan, Yesus selalu katakan begini, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena seringkali ketakutan menghambat pertolongan Tuhan dalam diri kita. Karena seringkali ketakutan membawa kita jauh dari setiap jawaban-jawaban yang kita rindukan di dalam pergumulan kita akan pertolongan Tuhan. Saudara, ketenangan adalah kunci untuk kita bisa mengalami atau melihat pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Tuhan katakan tenanglah. Nah hari ini saudara saya akan berbicara kepada kita, kalau sudah suka dengan tema khotbah, saya kasih tema khotbah pada kesempatan hari ini adalah tetaplah tenang dan jangan takut. Tetaplah tenang dan jangan takut. Sebagai orang percaya tidak ada dasar untuk kita takut. Memang manusiawi kita takut, semua orang pernah mengalami ketakutan. Tetapi tidak akan menjadi hal yang membuat kita bisa menikmati pertolongan Tuhan ketika kita hidup di dalam ketakutan. Maka Yesus ketika dia berhadapan dengan murid-murid yang pada waktu dalam ketakutan dia berkata, "Jangan takut, tenanglah, aku ini," kata Tuhan. Nah hari ini kita belajar, jangan takut, ya, tenanglah dan jangan takut. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar apa yang sebenarnya Yesus mau katakan kepada muridnya. Saudara, para murid-murid bukan tanpa dasar mereka takut. Dikatakan bahwa pada jam 3 pagi, waktu para murid sudah bertolak dari seberang, ya seberapa mil jauhnya dari tempat Yesus di bukit. Dikatakan perahu mereka terombang-ambing karena angin sakal. Yang kedua kita melihat pada waktu itu situasinya gelap, jam 3 pagi. Pandangan mereka terhalang, pandangan mereka tidak bisa melihat jauh. Jadi yang ada dalam benak mereka adalah perahu mereka mengalami goncangan yang hebat. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus menghampiri mereka dengan cara yang tidak biasa. Yesus berjalan di atas air dan mengatakan kepada mereka, "Tenanglah, ini aku dan jangan takut." Mungkin seringkali juga hal yang sama kita alami. Di dalam perahu kehidupan kita, ada badai, ada tekanan, ada persoalan yang mengimpit kita. Kita kadang pandangan kita terhalang, kita lupa akan pertolongan Tuhan. Kita tidak lagi bisa mengingat apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Yang ada dalam hidup kita adalah ketakutan dan ketakutan. Nah hari ini kita belajar, mengapa kita sebagai orang percaya harus tetap tenang dan jangan takut.
Saya akan mengajak kita sama-sama belajar yang pertama. Di dalam ayat 27 katakan demikian, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, hal yang pertama, mengapa kita sebagai orang percaya harus tetap tenang dan jangan takut ketika kita menghadapi persoalan? Karena Yesus yang memerintahkannya. Jadi poin yang pertama, kenapa kita harus tenang dan jangan takut? Karena Tuhan yang mengatakannya. Saudara, seringkali kita dalam kehidupan kita, waktu kita di dalam kepanikan, waktu kita di dalam ketakutan, kita tidak bisa melihat apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga yang ada seperti murid-murid ketika mereka terkejut dan mereka berteriak, hantu. Memang kata hantu dan Tuhan itu beda tipis, saudara. Ya, hantu. Jadi hal yang sangat berbeda tipis. Seringkali dalam kehidupan kita pun demikian. Banyak ketakutan menghantui kehidupan kita. Banyak kekhawatiran menghantui kehidupan kita. Banyak kegelisahan menghantui kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan, tenanglah. Aku ini, kata Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus tenang dan jangan takut? Karena Tuhan dikatakan situ, bahwa karena Yesus yang memerintahkannya. Saudara, beberapa bulan ini, 3 bulan terakhir saudara, waktu mulai masa pandemi, semua orang mulai melakukan kegiatan di rumah, stay at home, dan mereka melakukan pekerjaan dari rumah. Termasuk anak sekolah pun, mereka mulai belajar di rumah. Saya punya anak yang paling kecil itu TK. Nah, ketika belajar di rumah, mereka tetap dipantau oleh guru-guru ya melalui sarana media ya, Zoom dan Google Meet dan yang lainnya. Nah, ketika itu mereka belajar. Nah, saya melihat setiap kali anak saya mengikuti pelajaran ini ya, prakarya yang disampaikan, yang dituntun melalui media ini, saya memperhatikan di satu kesempatan anak saya berubah mukanya. Ya, ada perasaan takut, ada perasaan kayak gelisah. Ya, ketika gurunya berkata, apakah sudah selesai semua? Yang lain menjawab, sudah miss. Ya. Dan saya melihat anak saya pada waktu itu mulai gelisah. Dia mulai takut. Saya kenapa nak? Ya, kenapa? Dia bilang belum selesai. Ya, yang lain sudah selesai. Nah, saya sebagai bapak saudara, sebagai orang tua, saya katakan kepada anak saya, tenang, ya, tenang, kamu pasti bisa menyelesaikannya. Pelan-pelan saya tuntun, pelan-pelan saya bimbing, pelan-pelan saya arahkan dia. Sampai pada akhirnya dia bisa menyelesaikan prakarya itu. Pada waktu dia takut, saudara, ada hal yang dia lakukan, dia salah potong kertas lah ya. Ada bagian-bagian tertentu yang hilang di dalam prakarya yang dia buat karena kegelisahan, kepanikan yang terjadi. Dan waktu saya katakan jangan takut, saya tuntun dia kerjakan sampai selesai. Saudara, pada akhirnya dia menyelesaikan dan saya lihat mukanya, saya lihat wajahnya berbeda. Ada satu kesenangan, ada satu kesukaan. Dan saya percaya ketika kita pun mengalami hal yang sama, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, kata Tuhan, jangan takut. Saya percaya kalau Tuhan yang perintahkan kepada kita, adakah dasar untuk kita tidak melakukannya? Saudara, ketaatan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Waktu Tuhan berkata, adakah kerinduan untuk kita melakukannya? Waktu engkau taat, saudara, firman Tuhan katakan begini, ketaatan yang menuntun saudara kepada berkat Tuhan. Dan ketidaktaatan itu yang membawa kita kepada kutuk. Hari ini saudara, kita belajar untuk taat. Taat, kata yang dibolak-balik tetap taat isinya. Artinya dalam hidup kita, Tuhan tuntut ketaatan. Ya, kita melihat bahwa bagaimana dalam Alkitab, Abraham karena ketaatannya. Waktu Tuhan perintahkan keluar dari negerimu, keluar dari Ur Kasdim, dia tidak tahu mesti kemana. Tapi waktu dia belajar taat, kita melihat bagaimana Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan dikatakan Abraham sebagai bapak orang yang beriman. Abraham menjadi pribadi yang luar biasa. Karena ketaatannya. Waktu Yesus berkata, dia lakukan itu dengan baik. Tapi lihat saudara, hasilnya ketika kita tidak taat. Cerita tentang Musa menjadi gambaran buat kita. Ketika Tuhan katakan kepada Musa, katakan kepada bukit itu keluarkan air. Itu perintah Tuhan. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Musa tidak taat dengan perkataan Tuhan. Dia memukul batu itu. Air keluar. Orang Israel menikmati, meminum dan pada ternak semua mereka menikmatinya. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian.
Musa cuma diizinkan melihat dari seberang tanah perjanjian itu. Dua gambaran ini kita bisa melihat. Ketaatan membawa kita kepada berkat Tuhan. Namun ketidaktaatan membawa kita, mengantar kita kepada kutuk. Pilihan ada pada saudara hari ini. Waktu engkau masa-masa seperti ini, kita tahu semua sulit, kita tahu semua susah, kita tahu semua gelisah dengan kondisi ini. Apakah kau masih mau belajar taat dengan apa yang Tuhan katakan? Ingat, ketaatan membawa kita kepada berkat Tuhan. Kita belajar dari contoh ini. Jadi poin yang pertama, mengapa kita harus tetap tenang dan jangan takut? Yang pertama, karena itu perintah dari Tuhan. Karena Yesus yang mengatakannya. Waktu murid-muridnya, waktu Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, kita lihat reaksi Petrus. Ya, dia bereaksi yang luar biasa. Kalau memang itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air, saudara. Dan Tuhan bilang, datanglah Petrus. Petrus akhirnya berjalan di atas air seperti yang Yesus lakukan. Karena dia taat, dia bisa menikmati mujizat Tuhan. Karena dia taat, dia bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Hal yang sama juga bisa saudara lakukan hari ini. Ketika engkau taat dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, tenanglah, maka kau akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kita tahu bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Tetapi ketika kita mau belajar taat dengan anjuran pemerintah, kita tetap menggunakan masker, kita tetap mencuci tangan, kita tetap jaga jarak, saudara, kita tetap melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya percaya ketaatan itu akan membebaskan saudara dari virus ini. Ketaatan itu akan membawa saudara kepada penggenapan setiap firman yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Bahwa perlindungan Tuhan ada pada saudara. Itu yang pertama, saudara. Dan hal yang kedua kita lihat di sini. Hal yang kedua dalam ayat 28 sampai dengan ke-30. Dikatakan firman ini berkata kepada setiap kita. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Hal yang kedua dari ayat ini kita bisa belajar. Kenapa kita harus tetap tenang dan jangan takut. Hal yang pertama dikatakan karena Yesus memerintahkan kepada kita. Yang kedua, karena ada Yesus yang menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua dikatakan karena ada Yesus yang menyertai. Saudara, kalau Yesus bersama dengan saudara, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita gelisahkan? Waktu murid-murid tahu ada Yesus di situ. Ada Yesus yang sudah bersama dengan mereka. Petrus berani berkata, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan. Dan pada waktu itu kita lihat, Petrus akhirnya berjalan di atas air. Saudara, bukankah penyertaan Tuhan yang kita rindukan hari-hari ini? Kita percaya bahwa Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada umatnya. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada murid-muridnya. Tetapi dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi hari ini saudara buang segala ketakutan kita. Karena kita percaya ada pertolongan Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya hal ini menarik buat kita. Ketika kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita, jangan takut. Nah, saya sambung kesaksian tadi waktu saya katakan anak saya ketika dia bisa menyelesaikan dengan wajah yang penuh dengan sukacita. Di minggu berikutnya, ketika dia akan mengikuti kelas online ini lagi, dia lihat ada papanya, dia lihat ada saya di sekitarnya. Dia enggak takut, saudara. Dia begitu antusias, dia begitu bersemangat, dia begitu bergairah mengikuti kelas. Kenapa? Karena ada Papa yang menyertai. Demikian pun dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita, menyertai kita. Harusnya kita bergairah senantiasa. Orang dunia mungkin hari ini mengalami ketakutan yang besar. Karena virus ini cukup melumpuhkan. Sangat melumpuhkan, baik di sektor ekonomi, baik di banyak hal, saudara. Tapi kita lihat,
Ya, pengharapan orang benar, firman Tuhan katakan tidak pernah Tuhan kecewakan. Kita melihat saudara apa yang dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15, dia bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi dikatakan kamu enggan. Saudara, kata tetapi kamu enggan. Seringkali ketika kita punya masalah Tuhan bilang tenanglah, tapi kita enggan untuk tenang. Kita lebih cepat bereaksi dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita lebih cepat mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan kerinduan kita, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai katakan, Tuhan mana pertolonganmu? Sedangkan dalam Yesaya ini kita bisa melihat, dalam tinggal tenang saudara. Dalam tinggal diam tenang. Dikatakan di situ, dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, ada firman Tuhan yang mengatakan juga bahwa di dalam kamu tinggal tenang, situ kamu dapat berdoa. Saudara, mari hari-hari ini jangan bereaksi yang berlebihan. Situasi memang tidak aman, situasi memang tidak nyaman, situasi memang sulit. Tapi mari kita belajar tenang di dalam Tuhan. Lewati segala proses, lewati segala keadaan. Dengan kita tetap melihat bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bukankah dia Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang menyertai kita. Dia ada di dekat-dekat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap persoalan kita. Dia menyertai saudara dan saya. Mari kita belajar yang kedua. Poin ini menguatkan kita bahwa Tuhan menyertai murid-murid. Dan juga Tuhan menyertai saudara dan saya. Matius 28:20 mengatakan demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan kepada umatnya. Dia Allah yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan khawatir saudara, dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya kata firman Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Mari kita tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan penyertaan Tuhan. Ya, sepertinya mungkin kita melihat keadaan kok semakin hari kok semakin tidak baik. Semakin hari kayaknya semakin sulit. Tapi bagi kita orang yang mengenal Tuhan, bagi kita yang berharap kepada Yesus, kita tetap percaya ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan. Ada kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Asal engkau melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan seperti yang dikatakan Yesaya tadi, tapi kamu enggan. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita enggak mau. Ya, kita lebih cepat bereaksi, kita lebih cepat mengambil sikap waktu masalah itu datang. Cuma Tuhan katakan begini, tenanglah. Waktu perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang, mereka panik, mereka tidak tenang. Sampai Yesus datang kepada mereka katakan, tenanglah. Hari ini yang sama. Mungkin perahu kehidupan saudara sedang digoncang. Mungkin perahu ekonomimu sedang digoncang. Mungkin perahu bahtera rumah tangga saudara sedang digoncang. Mari katakan tenanglah. Sebab ada Yesus di dalamnya. Haleluya. Itu yang kedua saudara, poin yang kedua. Nah, hal yang ketiga kita melihat di sini. Apa yang sebenarnya menjadi hal alasan kenapa kita harus tetap tenang. Dan jangan takut dalam situasi saat ini. Saudara, hal yang ketiga kita perhatikan dalam ayat 30 sampai dengan 32. Dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Saudara, Yesus katakan kepada Petrus, waktu Petrus berjalan di atas air dan dia lakukan itu dengan luar biasa. Dan Petrus menyadari, wah dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya ada tiupan angin, artinya gini, angin itu berbicara persoalan, angin itu berbicara masalah. Ketika dirasanya ada tiupan angin, Petrus mulai bimbang. Dan dikatakan karena kebimbangan Petrus, dia hampir tenggelam. Dan di saat yang tepat dia berseru, Tuhan tolong aku. Yesus mengulurkan tangannya, Yesus memegang Petrus dan Petrus selamat. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Kenapa kita harus tenang, tetap tenang dan jangan takut? Hal yang ketiga,
Dari hal ini kita bisa belajar bahwa karena kita harus sadar bahwa selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Kita harus sadar dalam diri kita bahwa selalu ada pertolongan. Sepertinya terlambat, tapi tidak pernah tidak Tuhan tolong kita. Hari ini mungkin kau masih bergumul dengan keadaanmu, bergumul dengan ekonomimu. Mungkin banyak di antara kita yang dirumahkan, mungkin banyak dari kita yang kehilangan pendapatan, kita kehilangan income, kita kehilangan pekerjaan. Tapi percayalah, dikatakan bahwa selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Yesus pernah memberikan undangan kepada setiap orang. Dikatakan ini, mari datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan yang memberikan kelegaan kepadamu. Hal yang sama Tuhan tetap berikan kepada saudara. Karena ada pertolongan di dalam Tuhan. Karena ada pertolongan dalam Tuhan. Pertolongan dalam Tuhan itu pasti. Pertolongan dalam Tuhan itu yakin saudara. Ketika kita percaya, ya waktu Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Yesus segera mengulurkan tangannya. Perhatikan kata segera. Yesus tidak berlambat-lambat. Yesus tidak menunda-nunda. Yesus tidak bilang nanti. Ya tidak, dia katakan segera. Kata segera itu sudah langsung. Hari ini sudah engkau berseru kepada Tuhan. Hari ini sudah engkau meminta kepada Tuhan. Hari ini sudah engkau berteriak kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kepada siapa engkau meminta tolong. Kepada siapa engkau berteriak. Kepada siapa engkau memohon. Saudara, waktu engkau mau berteriak kepada Tuhan, waktu engkau memohon kepada Tuhan, waktu engkau minta kepada Tuhan, firman Tuhan katakan begini, Yesus segera menolong. 1 Samuel pasal yang kedua ayat pertama. Kita melihat kisah daripada Hana. Saya membacakan ayatnya bilang begini, lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Sudah tahu kisah daripada Hana. Ya, dalam cerita ini dikatakan bahwa Hana selalu mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari madunya, itu Penina. Penina selalu melakukan hal-hal yang menyakiti hati daripada Hana. Dan di satu titik dikatakan Hana tidak mampu lagi, tidak kuat lagi dengan hinaan itu. Dia selalu melakukannya, sudah dia katakan apa? Dia selalu datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban, dia berteriak kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Dan apa yang dia lakukan, Tuhan dengar. Sampai pada akhirnya Hana mendapatkan seorang anak. Dan anak itu diberi nama Samuel. Dan dia dipersembahkan untuk menjadi pelayan. Bukan satu kebetulan nama saya Samuel. Tapi saya percaya saudara, kita perlu bersyukur. Siapapun kita patut mengucap syukur hari ini. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hana itu pun harus kita kerjakan hari-hari ini. Mari terus buat diri kita dekat dengan Tuhan. Saudara, gereja ini mengajak kita setiap hari untuk kita masuk di dalam doa berantai. Gereja ini mengajak kita dalam mesbah doa. Mari kita belajar berespon. Mari kita tetap ikuti, kita masuk di dalamnya. Kita berdoa bersama, kita meminta, kita memohon. Supaya Tuhan menyatakan mujizatnya bagi negeri ini, bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi yang ada. Sehingga kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Allah itu baik dalam setiap waktu kita. Apapun keadaanmu hari ini. Apapun kondisimu hari ini. Saya percaya ketika kita berseru, kita sadar bahwa selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Ya, kita melihat juga satu kisah Nabi Elia. Apa yang terjadi ketika Elia diperhadapkan dengan 450 Nabi Baal. Mereka melakukan satu ritual untuk mendatangkan api, untuk menyambar persembahan, tapi itu enggak terjadi. Tapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, api menyambar persembahan itu. Dan Alkitab mencatat, Elia mendapatkan kemenangan. Elia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Sekali lagi saudara, yang ketiga, kenapa kita harus tetap tenang dan jangan takut? Karena kita harus sadar bahwa selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Pertolongan tidak ada di mana-mana. Pertolongan ada pada Tuhan. Banyak orang berteriak minta tolong. Banyak hari ini mencari pertolongan. Tapi pertanyaannya kepada siapa kita minta tolong? Pertolonganku hanya daripadamu Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita.
Kepada Tuhan kita berseru dan Dia mengulurkan tangannya buat kita. Nah, hal yang terakhir saudara, hal yang terakhir mengapa kita harus tetap tenang dan jangan takut. Ya, dalam ayat 33 katakan begini, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Perhatikan, orang-orang yang ada di perahu berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Kenapa mereka bisa berkata demikian? Karena ketika Yesus naik ke atas perahu, kita mencatat angin itu pun reda saudara. Dan mereka berkata bahwa engkau anak Allah. Hal yang terakhir pun yang keempat. Kenapa kita harus tetap tenang dan jangan takut? Karena dengan tenang dan tidak takut, kita dapat mengenal Allah dengan benar. Karena ketika kita tenang dan jangan takut, kita dapat mengenal Allah dengan benar. Ya, kita dapat mengenal Allah dengan benar, saudara. Mengenal Tuhan adalah menjadi hal yang paling mendasar dalam pengiringan kita akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan membawa kita kepada pemahaman yang benar siapa Allah yang kita sembah. Nah, seringkali kita cuma sekedar tahu Tuhan. Dia Allah penolong, Dia Allah penyelamat, Dia Allah pembuat mujizat. Kita cuma tahu, tapi kita enggak kenal Allah kita. Sehingga ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, saudara kita berteriak, hantu. Seperti yang murid-murid lakukan. Kita enggak mengenal lagi Tuhan. Tapi yang perlu kita lakukan hari ini, kita perlu mengenal Allah dengan benar. Ya, kita perlu mengenal Allah dengan benar. Kita lihat 3 pemuda SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia melewati dapur perapian, ketika dia diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala, dia katakan begini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Artinya begini, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenal Allahnya dengan benar. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong dia. Kita juga melihat pribadi yang lain, Daniel. Ketika Daniel diperhadapkan kepada gua singa, dia juga katakan saudara, dia percaya bahwa Tuhan tolong dia. Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Saudara dan saya pun akan mengalami hal yang sama ketika kita mengenal Allah kita dengan benar. Ketika kita mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Dia Allah yang tidak pernah menutup mata. Dia Allah yang tidak pernah memalingkan muka. Dia Allah yang selalu mengarahkan wajahnya kepada setiap orang-orang yang berseru, kepada setiap orang-orang yang meminta, kepada setiap orang yang berharap kepada dia. Dia Allah yang menolong saudara. Saudara, bukti daripada kita mengenal Tuhan, bukti daripada orang yang mengenal Allah, 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Simple. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Ketika kita melakukan segala perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, banyak perintah dalam hidup saudara dan saya. Tapi ingat, kita mau belajar hari ini, lakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang membawa kita kepada setiap janji pertolongan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana murid mengalami itu. Dia berkata begini, sesungguhnya engkau anak Allah. Hari ini saudara kenali Allahmu. Jangan cuma cukup tahu. Banyak orang cuma sekedar tahu. Ya, tapi dia enggak kenal. Hari kita belajar mengenal Allah kita dengan benar. Firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dalam keadaan apapun. Ya, jadi saat ini kita belajar tetaplah tenang dan jangan takut. Ya, kenapa kita tetap tenang dan jangan takut? Yang pertama, karena Yesus yang memerintahkannya kepada kita. Yang kedua, karena ada Yesus yang menyertai kita. Dan yang ketiga, karena kita harus sadar bahwa selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Dan yang keempat dikatakan karena di dalam kita tenang dan tidak takut, dikatakan kita dapat mengenal Allah dengan benar. Mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan, saya mengajak setiap gereja Tuhan, warga kerajaan hari ini. Belajarlah untuk tenang dalam masa-masa pandemi. Belajarlah tenang dalam situasi-situasi yang sulit. Belajarlah tenang dalam keadaan-keadaan yang berat. Karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Allah bersama dengan kita.
Baik, puji Tuhan. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Saya ingin berdoa kepada setiap gereja Tuhan hari ini. Di dalam keadaan seperti ini, saudara tetap melihat pertolongan Tuhan senantiasa. Mari Bapak, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh menaikkan kerinduan kami. Kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa. Saat ini firman-Mu boleh menjadi dasar kehidupan kami. Engkau berkata kepada kami, jadilah tenang dan jangan takut Tuhan. Mungkin ada di antara kami banyak kami dalam ketakutan. Di antara kami mungkin banyak saat ini mengalami kepanikan. Kami gelisah, kami bimbang dengan keadaan. Mungkin banyak karena ekonomi kami, karena pekerjaan kami, karena usaha kami. Karena hal-hal yang membuat kami pada akhirnya tidak bisa tenang di dalam Engkau Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ketika Engkau meredakan badai, ketika Engkau meredakan persoalan yang dihadapi oleh para murid-murid saudara. Saudara, Engkau menuntut kami Tuhan mengatakan tenanglah dan jangan takut. Apa yang dilakukan oleh para murid ketika mereka berhadapan dengan Engkau. Mereka mulai belajar menenangkan diri mereka. Dan kami boleh melihat pertolongan yang Kau kerjakan pada setiap murid-murid yang ada. Dan itu pun akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami jika selama ini kami hidup dalam ketakutan. Jika selama ini ketakutan lebih mendominasi kehidupan kami. Kami mau belajar hari ini berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap gereja-Mu. Apapun yang mereka alami hari ini kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyatakan pertolongan-Mu bagi mereka. Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini waktunya kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Melalui perjamuan kudus, persiapkan roti. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita angkat roti kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Kita sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkan dan membagikan kepada muridnya. Dan seraya Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Biarlah setiap kali engkau memakannya, ini menjadi satu peringatan akan daku. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kau angkat tinggi merupakan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Mari katakan amin dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi anggur. Tinggi-tinggi melampaui kepala saudara. Cawan pengucapan syukur yang atasnya darah Kristus dicurahkan. Menebus setiap dosa kita. Menjadikan kita pribadi yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Setelah itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Mengucap syukur atasnya. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Biarlah setiap kali engkau meminumnya. Ini menjadi satu peringatan akan daku. Apakah Bapak Saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang kau angkat tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur. Bapa terima kasih. Tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima hari ini. Menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Mengingatkan persekutuan bersama Engkau Tuhan. Kami percaya hari ini apapun keadaan kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang berbeban berat kami percaya Tuhan berikan kelegaan. Mungkin kami yang hari dalam kebimbangan. Tuhan memberikan harapan yang pasti. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati oleh penyampaian firman Tuhan yang ada. Dan saat ini kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening BCA yang ada di bawah ini. Saudara dapat transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Baik, sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Dan pada hari ini kami juga rindu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur pada hari ini akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau yang menguduskan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
bersuka bagi Tuhan. Sebab Dia juga yang sudah memberikan kegirangan yang baru bagi kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Beri kemuliaan yang beriah bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu, saatnya kita terima berkat daripada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini. Tuhan boleh menyertai serangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan kiranya menyempurnakan pujian penyembahan kami. Tuhan menyempurnakan setiap doa-doa kami. Tuhan menyempurnakan setiap firman-Mu yang kami terima hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat daripada Bapa menyertai setiap kehidupan kami. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan melimpahkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita meninggikan Tuhan. Kita nyatakan Dia yang terbesar. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Warga kerajaan, dimanapun kita berada, mari kita tetap ikuti instruksi pemerintah untuk tetap menjaga kebersihan dan memakai alat perlindungan diri selama masa new normal. Sampai jumpa di Kingdom Celebration minggu depan. God bless you. Biarlah semua